Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pratama. Pada saat ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya bernama Kansa Zahra. Mungkin yang lain ada yang belum tahu nama teman saya ini ya. Paling saya akan kenalan terlebih dahulu. Namanya siapa? Nama saya Kansa Zahra. Oke, namanya Kansa. Jadi asalnya terlebih dahulu lah. Asalnya dari mana, Kansa? Aku asalnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Wah, deket ya dari Bandung ya ternyata. Kenapa bisa kuliah di Telkom? Bisa ke Bandung sini? Awalnya itu waktu SMA itu pas belum lulus, ayah aku ngerekomendasiin coba daftar aja coba di Telkom, dapat juga dan juga dapat beasiswa juga. Jadi alhamdulillah aku juga bisa kuliah sampai sekarang di Telkom. Wah, sangat menarik ya. Mungkin untuk ayahnya sendiri kerja di mana ya? Di asuransi, aku kurang tahu banget, tapi ada nama perusahaannya Generali. Nah, itu perusahaannya itu untuk ngurus asuransi. Berarti asuransi semacam asuransi yang pada umumnya kayak asuransi kendaraan atau apapun gitu? Aku kurang tahu, tapi lebih dipusatkannya asuransi jiwa setahu aku. Asuransi jiwa, oke. Mungkin langsung ya. Jadi kamu kan tadi datang ke Bandung sini ya karena saran dari orang tua. Nah, kenapa bisa milih di jurusan kita, jurusan D3 Teknologi Telekomunikasi? Aku awalnya ikut jalur CBT itu ada 5 pilihan itu, dan jurusan yang sekarang yang aku jalani sekarang itu adalah pilihan terakhir, dan itu pilihan dari ayah aku sendiri. Aku lebih menyukai tertarik sama seni. Aku pertama milih seni rupa, aku pilih desain interior sama visual arts, tapi aku nggak dapet. Tapi aku dapet di jurusan ini Tektel dan dapet beasiswa. Jadi selama ini aku jalanin, meskipun beasiswa aku pasti nggak bisa nolak. Wah, beasiswa berarti ya jalurnya. Mungkin tadi waktu sekolah dari SD, SMP, SMA itu jadi dari luar Bandung atau di Jakarta atau di mana ya? Aku masih di Jakarta, SD, SMP, sama SMA itu di Jakarta, dan kuliahnya sekarang di Bandung. Oh, berarti masih di seputaran Jawa Barat berarti ya? Belum sampai ke luar Jawa. Sekarang kan udah berjalan selama 4 semester ya, udah 4 semester. Nah, apakah kamu ini ada kegiatan di luar mata kuliah semacam organisasi atau apapun? Aku dulu waktu awal semester itu aku ikut himpunan, tepatnya aku ikut organisasi Badan Perwakilan Mahasiswa. Lalu aku cuma menjalani selama setahun, kemudian aku ditawarin untuk jadi bagian kepanitiaan NIX. Jadi NIX itu untuk mengurus perkenalan lingkungan baru untuk mahasiswa baru, lingkungan kampus. Kemudian aku udah gak ikut apa-apa lagi selama dari semester 3 hingga sekarang. Kemudian aku sekarang karena udah gak ada kegiatan lain selain kuliah di dalam kampus, aku ditawarin kerja. Dan sekarang aku juga kuliah iya, tapi juga kerja. Jadi setengah-setengah. Oh ya, tadi kan di bagian awal semester baru masuk itu udah masih masuk dalam organisasi himpunan. Nah, sekarang udah di akhir semester, kamu udah masuk ke dunia kerja. Sebelumnya kerjanya apa ya kira-kira? Aku kerja sebagai bagian tim kreatif di suatu perusahaan makanan, namanya perusahaannya Loko. Aku di bagian tim kreatif itu menyusun dan mendesain poster, membuat animasi tentang produknya, dan juga mempromosikan event-event seperti kayak tanggal-tanggal merah semacam kayak gitu, dan juga ada mempromosikan produknya juga semacam kayak gitu. Oh, jadi di bagian desain ya. Nah, mungkin di sini untuk dunia kerjanya yaitu di bagian desain. Nah, sementara untuk kuliahnya sendiri di bagian teknik. Nah, itu kenapa bisa sinkron gitu? Bisa sinkron, bisa masuk ke kerja itu gitu.
Aku sebenarnya awalnya itu aku nggak suka banget sama jurusan yang aku jalanin sekarang, tapi karena aku dulu juga ingin belajar hal yang baru, aku nggak bisa nyesel sekarang. Aku nggak bisa nyesel karena mau nggak mau aku harus jalanin. Tapi dari situ juga selama aku kuliah, meskipun aku nggak terlalu mengerti sama mata kuliahnya terkadang karena ini teknik, dan teknik itu adalah hal yang paling jauh yang nggak pernah aku pengen jalanin karena aku juga nggak terlalu minat. Tapi di saat aku kuliah itu juga ada organisasi, aku ikutin, siapa tahu dengan adanya organisasi juga tuh aku juga bisa tahu juga pentingnya juga kuliah, karena apa yang aku mulai itu juga kalau udah mulai dari kuliah pasti aku akan balik lagi ke kuliah. Jadi organisasi itu cuman kayak seperti kerja sampingan, meskipun nggak dibayar tapi cuma dapat pengalaman. Dan aku juga rata-rata organisasi dan kepanitiaan itu juga tugas deskripsinya juga tuh tidak jauh dari desain, dan dari situ saya jadi mulai tertarik sama desain, meskipun aku nggak ada skill apapun seperti kayak dari Photoshop, Illustrator, semacam kayak gitu. Tapi dari situ aku mulai belajar. Dengan adanya kuliahnya juga, aku juga bisa juga fokus ke belajar juga. Tapi karena ada minat yang ingin saya lakukan, jadi kuliah juga terurus dan juga minat saya juga terurus. Jadi pada dasarnya juga kuliah memang keinginan orang tua saya, tapi karena mulai dikenalkan sama organisasi, aku jadi tahu suka desain, aku jadi lebih seimbang aja menurut saya kayak gitu. Wah, sangat menarik ya. Mungkin karena dari jadwal dunia kerja sama di dunia perkuliahan itu mungkin hampir atau bertabrakan ya. Nah, itu gimana sih dari Kansa sendiri cara memanage waktunya itu? Aku kerjain mulai dari kewajiban dulu. Aku urusin dulu kuliahnya, kayak semacam tugas-tugasnya. Kemudian nanti urusan kerja nanti juga keikut. Syukur-syukurnya karena aku kerjanya juga work from home, aku bisa kerjain kapan aja. Dan tapi harus juga lihat deadline-nya dari email dari atasan aku. Jadi mau gimana pun aku kerjain kuliah dulu, baru aku kerjain kerjaan tugas aku, kerjaan aku. Oke. Mungkin sangat sulit ya kalau misalkan saya yang menjalanin dari mulai perkuliahan juga tiap hari dan pekerjaan mungkin hampir tiap hari juga. Dari Kansa sendiri, apakah mengalami kesulitan selama ini? Terkadang aku nggak bisa ngatur waktu karena juga urus kuliah, kewajibannya juga kuliah, terus kerja. Lalu aku juga karena sekarang tinggal di Bandung untuk sementara karena untuk kuliah juga, dan aku ngekos. Jadi seperti ada 3 yang harus aku urus, yaitu kuliah, kerja, sama mengurusi kosan. Kenapa? Aku juga bersih-bersih, belum juga kepikir mau makan apa, dan apapun harus bersih juga di kosan. Kemudian baru ikut kuliah dan kerja. Itu kadang aku nggak bisa ngatur waktu. Ujung-ujungnya terkadang aku kerjaan aku itu di saat jam-jam malam, seperti jam 9 hingga jam 12 pagi. Kadang seperti itu baru mulai tidur. Jadi awalnya itu pagi sampai jam 8 malam itu kepikiran kuliah, tugas kuliah kelarin dulu, baru kerja 9 sampai jam 12 malam, lalu tidur. Dan kadang suka nggak kepikir sama urusan untuk ngebersihin kosan, seperti itu. Mungkin karena kamu punya masalah tersebut ya, mungkin aku ada solusi sih, sedikit tips buat Kansa juga. Mungkin dari kan perkuliahan itu kan nggak full sampai 1 minggu 7 hari gitu kan. Kan perkuliahan biasanya sampai rata-rata hari Jumat. Nah, jadi dari perkuliahan itu Kansa bisa membagi waktu. Perkuliahan kan Senin sampai Jumat. Nah, dan untuk pekerjaannya itu Sabtu dan Minggu. Nah, mungkin bisa seperti itu. Dan jikalau perkuliahan itu hanya setengah hari atau misalkan sampai siang aja gitu, jam siang lah pokoknya, itu mungkin bisa sambil dikerjain juga kerjaannya, sambil menyicil juga mungkin pekerjaannya sangat sulit ataupun sangat banyak numpuk.
Nah, mungkin bisa dikerjakan ketika selesai perkuliahan di hari biasa. Mungkin dari Kansa bisa lah melakukan itu. Bisa, aku akan usahakan bisa. Semoga aja bisa. Tapi terima kasih sarannya. Oke, baik. Mungkin untuk wawancaranya cukup sekian. Terima kasih buat Kansa udah meluangin waktunya untuk mewawancarai saya. Sama. Kasih juga. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.